kalian, untuk dapat bekerja pada profesi ini, kalian gak harus lulusan dari Fakultas Hukum. Tapi pekerjaannya berkaitan erat dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Profesi apakah ini? Ada Diah Indriani Samsudin, seorang advokat dan profesional mediator yang akan berbagi pengalamannya dengan kita. Yuk, kita simak. Kalau ditanya mediator itu, profesi seperti apa? Mungkin kita harus tahu dulu. Mediasi itu harus tahu dari mediasi. Mediasi itu apa? Mediasi itu adalah salah satu jenis penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan gitu. Nah, orang yang bertugas dalam mediasi yaitu mediator itu sendiri. Jadi mediator itu fungsinya sebagai pihak ketiga yang menengahi atau membimbing para pihak untuk mencari jalan tengah dengan win-win solution. Seperti itu. Jadi goalsnya mediator itu adalah melihat harapan dari para pihak ke depannya mau bagaimana gitu. Tugasnya mediator itu dia benar-benar harus bisa menghilangkan pola pikir melihat ke belakang gitu. Kalau misalnya kita lawyer kan kita nyari ini sebenarnya salahnya siapa dilihat terus. Nah kalau misalnya si mediator itu perbedaannya adalah dia itu cara berpikirnya tuh bukan mengenai siapa yang benar atau siapa yang salah, siapa yang kalah atau yang menang, tapi gimana caranya bahwa mereka bisa diakomodir harapan dan juga kekhawatirannya. Dan dari situ nanti ada namanya di tengah-tengah proses mediator itulah mediasi, ada yang namanya perumusan masalah dan mencari kesepahaman bersama. Nah itu yang sedikit beda dari pekerjaan lawyer gitu ya. Kerjanya mediator itu kalau misalnya menurut Perma nomor 1 tahun 2016, kalau misalnya mediator di pengadilan itu 30 hari kerja, bisa diperpanjang melalui persetujuan hakim 30 hari lagi. Seorang mediator itu ditunjuk oleh para pihak. Jadi misalnya gini, si A dan si B bersengketa, kemudian dia ingin menyelesaikan permasalahannya melalui jalur mediasi. Nah, mediator ini ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa. Kalau misalnya ternyata saya ditunjuk sebagai mediator, itu kedua belah pihak harus sepakat dulu. Kalau misalnya salah satu pihak tidak sepakat untuk memakai saya sebagai mediator, maka akan dicari mediator yang lain atau jalan keluarnya seperti apa. Nah, dalam menjalankan tugasnya itu si mediator itu memiliki kode etik mediator. Jadi mediator itu tidak boleh ada keberpihakan gitu. Jadi dia dalam tugasnya tidak boleh memihak salah satu pihak yang bersengketa. Dia harus tetap mempertahankan sikap untuk tidak memihak selama mediasi berlangsung. Kemudian si mediator itu tidak boleh ada benturan kepentingan. Misalnya ternyata yang bersengketa adalah adiknya atau kakaknya atau keluarganya. Ditakutkan kalau misalnya ada masih ada hubungan darah atau misalnya ada kekerabatan, terjadi benturan kepentingan. Kemudian seorang mediator pun harus bisa menjaga kerahasiaan para pihak gitu. Ya, gimana sih caranya menjadi mediator? Ini sebenarnya sama kayak profesi hukum yang lainnya, hampir sama. Kalau misalnya lawyer harus sekolah dulu, mediator pun seperti itu. Ada pendidikan juga. Pendidikan dulu saya pendidikannya di PMN Pusat Mediasi Nasional gitu. Selama masa pendidikan nanti kita diajarin basic-basicnya seperti apa, kemudian lebih banyak role play gitu, membedah masalah. Nah setelah kita menjalani pendidikannya nanti ada tesnya itu ada 2, tes tertulis sama tes uji kasus. Jadi nanti kita ada tim penilainya, nanti kita belajar menjadi mediator, ada para pihak yang bersengketa dan kita memecahkan permasalahan mereka, mencari jalan keluarnya dengan win-win solution itu seperti apa gitu. Setelah itu baru nanti ada sertifikatnya, lisensinya,
bahwa kita sudah memiliki lisensi sebagai mediator profesional. Sama halnya kayak lawyer, lisensi mediator pun harus diperpanjang 2 tahun sekali. Pertama itu dia harus menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu berarti si mediator itu harus dirasakan keberadaannya. Bukan cuman badannya doang yang ada, tapi kita tune in gak sih sama para pihak. Jangan sampai misalnya kita bengong, tidak memperhatikan dan segala macam. Kemudian seorang mediator juga harus memiliki sifat empati. Kita tidak berpihak memang, tapi kita harus tetap memiliki empati gitu untuk mengetahui kegelisahan mereka, harapan yang mereka inginkan. Dari situlah kita bisa, empati kita harus ada gitu. Kemudian komunikasi verbal dan non verbal. Maksudnya gimana? Sebenarnya dalam mediasi itu yang sangat berpengaruh adalah komunikasi nonverbal. Dia itu bisa lebih dari 65% pesan yang disampaikan secara nonverbal. Contohnya misalnya dari intonasi suara, gerakan tubuh, kemudian penekanan irama, terus misalnya dianya diam aja. Nah, itu adalah bentuk komunikasi nonverbal. Kalau misalnya komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh para pihak untuk menyampaikan informasi. Sedangkan kalau nonverbal itu pada umumnya kayak menyampaikan harapan dan perasaan atau kecemasan gitu. Jadi lebih ke personal kalau nonverbal. Mediator yang menurut saya juga paling penting itu kita harus bisa reframing. Kan kita tahu kalau misalnya ketika kita bersengketa dengan orang itu udah hawanya udah kayak pengen hantam-hantam, membaku hantam gitu ya. Nah, disinilah seorang mediator harus bisa reframe kata-kata yang kasar menjadi lebih halus, menjadi kalimat-kalimat positif, tapi maksud dan tujuan dari para pihak itu tersampaikan. Kemudian membuat catatan, itu tuh penting banget. Seorang mediasi itu harus bisa mencatat, dan kalau bisa dicatat di papan tulis. Kenapa? Itu tuh harus karena biar ketahuan bahwa kita nih stepnya udah sampai mana sih gitu. Dan itu juga bikin fokus, misalnya saya sebagai pihak tuh ini udah sampai mana ya. Nah, ketika ada catatan di papan tulis, oh iya sudah sampai sini gitu. Yang selanjutnya adalah merangkum, menyusun pertanyaan. Itu sih sebenarnya basic ya. Kemudian menahan diri untuk tidak memberikan solusi. Nah, mediator itu kan penengah, dia itu tidak boleh memberikan solusi atau masukan sama sekali. Tapi dia harus bisa berpikir kreatif. Maksudnya gimana? Kita misalnya tahu nih, sebenarnya kayaknya jalan keluarnya baiknya seperti ini, tetapi kan kita tidak boleh memberikan solusi. Nah, dengan berpikir kreatif kita adalah membuat satu pertanyaan. Makanya tadi kan harus bisa bertanya ya. Membuat pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak yang akhirnya mereka berpikir, oh iya, what if? Gimana kalau misalnya alternatifnya seperti ini, kira-kira nanti ke depannya gimana ya? Jadi begitu. Bisa membuat rangkuman, kemudian bisa menyusun, sampai akhirnya mediasi itu dinyatakan berhasil sebagian atau gagal.